Mulai kita baca salawat terlebih dahulu sebanyak 100 kali dengan niat yang pertama, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, kita diberikan rezeki yang banyak, yang lancar, yang barokah, yang manfaat. Kita niatkan agar yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang susah dibahagiakan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Kita niatkan agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita niatkan bacaan salawat ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang ada di hati kita, dan untuk orang-orang yang lain yang kita niatkan untuk mereka. Kita niatkan bacaan salawat ini dengan niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه ومن أدار بأسراره بالدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, masih membahas kitab Nasaihul Ibad, dan kita pada hari ini sudah masuk pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Ini kita sudah semestinya meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kemudian meningkatkan jumlah bilangan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai di bulan yang mulia ini salawat kita antara bulan ini dengan bulan yang lain sama. Ini adalah bulan dilahirkannya Nabi kita, Nabi Muhammad. Wal maqalatul ishruna qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanullahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanullahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Sempurnanya akal ialah mengikuti ridha Allah. Sempurnanya akal ialah mengikuti ridha Allah, wajtinabu sakhatihi, dan menjauhi murka Allah. Kemarin sudah dibahas bahwa termasuk tanda orang yang sempurna akalnya adalah dia suka memuji kepada temannya atau orang yang selevel dengan dia. Ini juga termasuk tanda orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdas, orang yang pinter, bukan yang bergelar doktor atau profesor, akan tetapi orang yang akalnya sempurna itu adalah orang yang
mengikuti ridho Allah dan menjauhi murkanya. Karena bagaimanapun, walaupun misalnya kita dipuji semua orang sedunia, tapi Allah tidak ridho, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Sebaliknya, kita dicela oleh semua orang sedunia, tapi Allah ridho kepada kita, maka itu juga celaan mereka tidak berarti apa-apa. Jadi intinya itu kita mencari ridho Allah. Kalau kita mencari ridhonya manusia, tidak akan ada habisnya. Kalau kita nuruti apa kata manusia, tidak akan ada habisnya. Sebagaimana dikatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin dicapai. Kita itu kalau nuruti apa kata manusia, sudah berbuat ini, dikomentari salah. Sudah dirubah, masih lagi dikomentari. Sudah dirubah lagi, tetap lagi dikomentari. Tidak akan ada habisnya. Kita jangan berpikir semua orang harus suka kepada kita. Kita ini siapa? Orang yang paling mulia saja, Nabi Muhammad, masih ada yang tidak suka. Kok kita heran kalau kita ini ada yang tidak suka sama kita? Oh, kita manusia biasa. Banyak cacatnya, banyak celahnya. Kok heran kalau ada orang yang tidak suka sama kita? Sampai akhirnya berpikir, salah saya apa? Ya banyak salahnya. Dosa saya apa? Banyak dosanya. Oh, Nabi Muhammad saja yang tidak punya kesalahan, tidak punya celah, tidak punya cacat. Masih ada orang yang tidak suka, masih ada yang membenci. Kalau kita nuruti apa kata manusia, maka kita akan melelahkan hati kita sendiri. Akhirnya sering sakit hati, sering kepikiran, karena yang dipikirkan adalah ridhonya manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah satu puncak yang tidak mungkin dicapai. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Sedangkan ridho Allah itu adalah puncak yang tidak boleh ditinggalkan. Yang penting kita itu ridho, Allah itu ridho. Jadi kita itu tidak gampang tumbang. Kita jalan terus lurus, yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu adalah baik. Urusan orang lain mau komentar apa, yang penting sudah sesuai dengan aturan di dalam Islam, tidak menyalahi aturan, ya sudah kita lanjut terus. Urusan orang suka tidak suka urusan sendiri. Yang penting itu ridhonya Allah. Percuma kalau kita ini mengikuti apa kata manusia tapi Allah tidak ridho. Dan salah satu cara agar kita memperoleh ridho Allah yaitu dengan cara kita mencari ridho kedua orang tua. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kalau kita pengen tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak, tinggal kita lihat orang tua kita ridho kepada kita atau tidak. Kalau orang tua ridho kepada kita, itu tanda bahwa Allah pun juga ridho. Ini ada beberapa ayat yang sering disandingkan antara beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu artinya apa? Artinya orang sebanyak apapun ibadahnya kepada Allah, sekhusyuk apapun ibadahnya kepada Allah, tapi kalau hubungannya kepada kedua orang tua tidak baik, maka itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Jadi sempurnanya akal seseorang itu tandanya dia mengikuti ridho Allah, mencari ridho Allah dan menjauhi murkanya. Selain itu, di sini dijelaskan fa khilafu dzalika jununun. Selain itu, tujuannya maka orang tersebut termasuk orang gila. Orang gila itu bermacam-macam. Kita ini termasuk orang gila atau tidak? Kemungkinan banyak yang gila ini, yang ngaji. Karena seringkali yang dicari bukan ridho Allah, tapi apa kata manusia, apa kata kemampuan manusia, apa kata yang disukai oleh manusia. Wal maqalatu al-hadiyatu wal 20, maqalah yang ke-21. Qila la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada keterasingan bagi orang yang utama. Wala watana lil jahil, dan tidak ada tempat tinggal
bagi orang yang bodoh. Tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Paham maksudnya? Orang itu kalau utama di sini ditafsirkan ail muttasifu bil ilmi wal amal. Orang itu kalau punya ilmu, dia tidak akan menjadi orang yang asing di mana saja. Misalnya orangnya orang asli sini, kemudian hijrah ke tempat yang lain. Tapi dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Maka dia tidak akan menjadi orang yang terasing. Pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Dimanapun itu. Kalau dia punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya, pasti dibutuhkan oleh semua orang. Artinya dia tidak termasuk orang yang asing di mana saja. Dimanapun tempat, selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Sama seperti gula, yang keberadaannya pasti dideteksi oleh semut. Itu orang yang berilmu juga seperti itu. Kadang tanpa harus mencari, dari jarak yang begitu sangat jauh datang berbondong-bondong. Orang alim itu, orang punya ilmu itu, dia itu seperti magnet yang bisa menarik siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan ilmunya. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu wala watana lil jahil, tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Maksudnya bukan berarti dia tidak punya tempat tinggal. Seakan-akan dia tidak punya tempat tinggal karena di situ dia tidak dibutuhkan, tidak dianggap keberadaannya. Adanya seperti tidak ada, wujuduhu ka'adamihi. Itu kalau orang bodoh. Di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu? Itu pertanyaan di dalam Al-Quran yang jawabannya sudah sangat jelas. Jawabannya apa? Tidak sama. Banyak di dalam Al-Quran itu yang jenisnya berbentuk pertanyaan, tapi itu sebuah pernyataan. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir atau tidak berakal? Itu sebenarnya pernyataan. Banyak orang yang tidak berpikir, memikirkan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat-nikmat Allah. Orang berilmu itu penting. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga butuh dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka dia juga tetap wajib mempunyai ilmu. Dan ini perkataan ini seringkali dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal ini bukan hadis. Saya sering mendengar sebagian ustadz, sebagian mubaligh itu sering mengutip kata-kata ini. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini dikatakan hadis, padahal bukan hadis. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Atau misalnya kalau kita mau ngutip hadis itu cukup artinya saja, tanpa harus menyebutkan redaksi Arabnya, biar kita itu tidak salah. Atau misalnya kita agar tidak terjatuh kepada kesalahan ketika mengutip hadis, misalnya kita itu tidak hafal hadisnya atau hafal cuma separuh, nanti ditambahi di akhirnya itu, ditambahi au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Kita ngikut saja seperti itu. Misalnya kita ada yang salah atau ada yang lupa, atau misalnya banyak yang tidak benar pengutipan hadis kita tambahi di akhirnya au kama qala alaihi salatu wassalam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sama saja, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini diceritakan dari Ibnu Abbas, pada saat itu Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, harta dan tahta. Ilmu, harta dan tahta. Isinya dunia itu 3. Ilmu, harta, tahta,
wanita. Tinggal pilih yang mana. Nabi Sulaiman pilih apa? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atallahul mala wal mulka. Kemudian Allah memberikan harta dan kekuasaan. Orang itu kalau punya ilmu, kekuasaan itu ikut, harta itu ikut. Dunia itu akan mencari orang yang berilmu. Kemanapun dia pergi. Tidak usah orang yang mencari ilmu itu mengejar dunia. Karena mengejar dunia itu seperti mengejar bayang-bayang. Tidak akan pernah selesai. Orang mengejar dunia itu seperti mengejar bayang-bayang. Dan saking pentingnya ilmu, ada salah seorang ulama yang bernama Fatah al-Mausili, seorang ulama sufi. Dia berkata, "Alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut." Bukankah orang yang sakit itu ketika dia tidak makan, tidak minum dan tidak minum obat dia mati, yamut, mati. Qalu bala, mereka menjawab ya. Qala kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmata wal ilma salasata ayyam yamut. Jika hati itu tidak diberi makanan yang berupa ilmu selama 3 hari berturut-turut, maka hati itu akan mati. Yang sudah mati perlu untuk dibangunkan. Karena membangunkan hati yang mati tidak sama seperti membangunkan orang yang mati. Cara membangunkan hati yang mati dengan selalu memberi ilmu. Diberi makan ilmu. Makanya ada seorang ulama dari Hadramaut namanya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Beliau berkata, saya itu selalu membiasakan diri setelah selesai menghadiri majlis ilmu, saya berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi at'amani. Kalau doa makan itu apa? Allah barik lana. Setelah makan, alhamdulillahilladzi. Beliau ada versi yang lain, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena beliau habis makan. Makan apa? Hati yang diberi makan ilmu. Maka sebagaimana kita berdoa setelah selesai makan, kita setelah selesai majelis ilmu itu juga sudah semestinya berdoa. Karena kita habis makan. Makan apa? Makan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i dijelaskan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak suka terhadap ilmu, maka dia tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqatun. Maka jangan sampai antara engkau dan dia ada perkenalan dan ada pertemanan atau persahabatan. Kita bersahabat dengan orang yang tidak berilmu, manfaatnya apa? Kecuali kita bisa mempengaruhi agar dia mendapatkan ilmu, agar dia memperoleh ilmu. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak suka terhadap ilmu, maka dia tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Yang disukai apa? Padahal di dalam dunia ini orang semuanya butuh ilmu. Apapun itu butuh ilmu. Bahkan ada orang di daerah Maghrib. Maghrib itu kalau sekarang diterjemahkan Maroko. Ada yang pernah ke Maroko? Belum pernah? Masih mau lewat? Mau apa? Lewat Maroko. Di Maghrib itu, Maroko itu ada orang yang terkenal ahli ibadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Tapi dia bodoh, tidak berilmu. Akhirnya suatu ketika orang ini membeli keledai betina. Keledai betina. Dan orang ini tidak mempergunakan keledai ini sebagaimana yang dipergunakan oleh orang-orang pada umumnya. Biasanya keledai ini kan dipekerjakan. Disuruh ngambil ini, disuruh ngangkat ini, disuruh bawa ini. Itu tidak dipekerjakan. Akhirnya ada salah seorang orang yang ada di situ bertanya kepada dia, kenapa kok tidak dipergunakan itu, keledainya itu?
Dijawab oleh laki-laki ini karena dia bodoh, tidak punya ilmu. Ini pentingnya berilmu. Ma umsikuha illa liuhassina biha farji. Aku tidak menggunakannya karena memang khusus aku pergunakan untuk melampiaskan syahwatku. Dikira yang tidak boleh itu manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan hewan boleh. Ini disebabkan karena kebodohan. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim, dan dia tidak tahu keharaman menggauli hewan. Setelah itu kemudian dikasih tahu sama orang yang berilmu, falamma arrafahu bi tahrimihi baka bukaan syadidan. Setelah diberitahu bahwa itu adalah perkara yang haram, dia menangis dengan menangis yang sangat histeris dan mengenaskan karena dia ternyata selama ini melakukan hal-hal yang haram. Ini sumbernya apa? Kebodohan. Karena salah satu faktor yang menghalangi seseorang menjadi wali itu karena faktor bodoh. Orang itu tidak mungkin diangkat menjadi wali, orang yang bodoh tidak mungkin diangkat menjadi wali. Ada 5 hal yang menghalangi orang untuk menjadi wali. Salah satunya adalah dia rela dengan kebodohan. Rela dengan kebodohan. Bahkan dalam satu syair disebutkan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Di dalam kebodohan sebelum orang yang bodoh itu mati, maka dia sudah bisa dikatakan mati. Kenapa dikatakan mati? Karena seakan-akan adanya seperti tidak ada. Fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Maka jasad mereka sebelum masuk kuburan itu sudah menjadi kuburan itu sendiri. Karenanya di sini dijelaskan bahwa orang itu kalau berilmu dia tidak mungkin menjadi orang terasing di mana saja. Sedangkan orang yang bodoh maka dia tidak punya tempat tinggal dimanapun dia tinggal, tidak dibutuhkan, di mana saja dia tidak dibutuhkan. Dalam satu syair yang lain disebutkan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, apa artinya ta'allam? Ketahuilah. I'lam itu ketahuilah. Ta'allam apa artinya? Belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Seandainya kita lahir langsung nangis, langsung tiba-tiba bisa baca kitab, enak, tidak usah belajar, tidak usah ngaji, tidak usah cari ilmu. Tapi semua orang dilahirkan semuanya laisal mar'u yuladu aliman, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, apalagi menjadi orang alim. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan orang yang berilmu itu tidak sama seperti orang yang bodoh. Yang mencari ilmu itu memang berat, harus banyak rintangan ini dan itu. Mau berangkat males, mau berangkat itu kayak kaki ini ada rantainya, berat memang. Tapi Imam Syafi'i berkata dalam salah satu syairnya, malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, kita ini sekarang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini senada dengan perkataannya Imam Syafi'i. Kita sekarang, ya ini, kita harus bersusah payah belajar agar nanti di kemudian hari kita ini tinggal memetik buahnya saja. Bahkan pernah ada orang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang wali kutub yang sangat luar biasa. Beliau itu pada usia 12 tahun sudah kehilangan penglihatannya. Jadi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ini beliau tidak bisa melihat. Saya masih ingat karena masih terekam di memori saya, pernah menerjemahkan biografinya beliau itu.
setebal 400 sekian halaman itu. Jadi beliau itu pada usia 12 itu penglihatannya sudah terganggu karena satu penyakit cacar yang mematikan. Jadi beliau itu lahir normal, bisa melihat. Cuma ketika menginjak usia 12 tahun kalau tidak salah itu, beliau buta. Tapi walaupun seperti itu, buta, karyanya banyak. Ada Ratibul Haddad, ada An-Nasaihud Diniyah, ada Wirdul Latif, ada Risalatul Mu'awanah, ada Fusurul Ilmiyah, ada Ad-Da'watut Tamah. Banyak karangan-karangan beliau. Seakan-akan beliau melihat. Kita yang bisa melihat karyanya apa? Makanya tidak heran di dalam Al-Quran itu ada satu ungkapan yang begitu sangat indah. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. La ta'mal absar. Mata memang tidak buta, tapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah hatinya. Kayak nyanyiannya Roma itu. Tahu nyanyiannya Roma? Yang buta itu ada salah seorang yang datang kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengeluhkan urusan rezeki yang tidak lancar, rezekinya seret, rezekinya sempit. Kemudian dikasih solusi sama Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ihmil kitabaka watlubil ilma. Bawa kitabmu, pergi cari ilmu. Solusinya sangat sederhana Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini. Saya ini rezekinya tidak lancar, saya rezekinya seret, saya rezekinya sedikit, tidak banyak. Apa kata beliau? Ihmil kitabaka watlubil ilma. Bawa kitabmu, kalau sekarang bawa buku, bawa pulpen, pergi cari ilmu. Cari ilmu itu tidak ada batasannya. Mau dia sudah berkeluarga, mau masih jomblo, mau sudah ada jomblo, tetap wajib. Makanya nanti kalau misalkan sudah berkeluarga, sudah harus pengertian. Misalkan suaminya mau hadir majelis ilmu, ya dikasih kesempatan hadir majelis ilmu. Kadang seminggu sekali aja dah hadir. Kadang istrinya tidak pengertian seperti itu. Karena cari ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Harus benar-benar full itu cari ilmu itu. Dari lahir sampai mati. Saking pentingnya orang berilmu sampai setan itu tidak bisa menggoda orang yang berilmu. Diceritakan pada saat itu ada seorang waliyun min auliyaillah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika beliau itu melihat ada cahaya yang begitu sangat besar menyelimuti ufuk cakrawala, menyelimuti cakrawala. Kemudian tiba-tiba merendah dan kemudian membentuk satu penampakan kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian cahaya itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuka." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Waqad halaltu lakal muharramat. Aku sekarang ini, pada saat ini aku menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir? Karena Syekh Abdul Qadir ini orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Langsung diusir sama Syekh Abdul Qadir sambil berkata, "Ikhsya ya la'in." Pergi kamu, wahai orang yang terlaknat. Tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi gelap, kemudian tambah, kemudian jadi asap, dan tiba-tiba menghilang. Sebelum menghilang, cahaya itu, asap itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbika." Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku sebab ilmumu, fiqhika dan fikihmu. Walaqad adlaltu bimisli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Saya sudah pernah menyesatkan
dengan perkara seperti ini 70 orang yang punya derajat yang sangat tinggi tapi dia tidak berilmu. Fakultu, kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, lillahil fadlu. Ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Sebelum ini pergi, setan ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir, kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah setan? Beliau menjawab, waqad halaltu lakal muharramat. Aku telah menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kan tidak mungkin kalau itu Allah. Tadi itu kan ngaku bahwa setan itu adalah Allah, Tuhan. Kan tidak mungkin Tuhan tiba-tiba menghalalkan perkara yang haram. Tadi malam itu saya lihat channel YouTube dari pastor. Judulnya itu, kenapa pastor itu tidak menikah. Saya lihat di YouTube itu, ternyata setelah ditanya kenapa tidak menikah, karena saya ingin lebih fokus mengabdi kepada Tuhan. Jawabannya seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi, pastor itu kan manusia biasa, pasti punya nafsu. Bagaimana cara melampiaskan nafsunya ketika tidak menikah? Jawabannya ini menurut saya, ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tapi kadang orang Islam sendiri tidak mempraktekkan. Jawaban pastor itu, ya saya itu kalau hawa nafsu saya ini, mereka menyebutnya hawa nafsu. Ini ingin saya lampiaskan. Saya beraktivitas yang lain, yang aktivitas itu sangat padat, sehingga saya lupa untuk melampiaskan hawa nafsu saya. Saya ketika ada perempuan juga tertarik, apalagi perempuannya cantik sesuai dengan kriteria saya. Tapi saya harus sadar bahwa saya harus fokus mengabdi kepada Tuhan dan kepada umat katanya. Yang kedua, saya berpuasa. Untuk mengendalikan nafsu saya berpuasa. Ini pastor yang menjawab ini. Yang orang sekarang hawa nafsunya memuncak dan menggelora, tapi dia tidak mau berpuasa. Akhirnya terjadi perzinahan. Kadang kelas 1 SMA sudah ada yang berzina. Bahkan kelas 1 SMP kadang ada yang berzina. Karenanya di dalam Islam itu, ketika anak sudah berusia 10 tahun, ketika ada bersaudara laki-laki dan perempuan sudah berusia 10 tahun, maka orang tua wajib memisahkan tempat tidurnya. Walaupun itu bersaudara. Kenapa? Umur 10 tahun sudah tahu hal-hal yang seperti itu. Masa tidak pernah dengar berita di TV atau di YouTube atau di mana ada saudara menghamili saudaranya, ada anak menghamili ibunya, ada orang tua menghamili anaknya. Itu nanti gimana itu nasabnya itu? Misalnya ada orang tua menghamili anaknya, berarti nanti kalau lahir anaknya ini bin ini bapaknya ini, terus ibunya bin bapaknya juga. Kan repot nanti. Itu pentingnya kita harus punya ilmu, jangan jadi orang yang bodoh. Karena mencari ilmu itu memang hukumnya wajib. Di dalam Al-Qur'an pun disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang berilmu. Apakah kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu? Di dalam kitab ini, namanya kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Bisariki Thalibil Akhirah, dijelaskan ciri-ciri orang berilmu itu. Kalau ada orang ketemu sama kita, kita pasti melakukan beberapa aktivitas. Salah satu di antara ini, bisa kita sedang membaca, atau kita sedang pegang tasbih. Kalau ada tamu tiba-tiba waktu kita ada di rumah lagi pegang HP, ini berarti masih bukan thalibul ilm. Thalibul ilm itu ketika dilihat orang, salah satu kemungkinannya dia baca atau sedang pegang tasbih. Dia bertasbih atau baca istighfar atau baca
wirid-wirid yang lain. Karena untuk menunjang agar kita lebih paham terhadap ilmu, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Latiyah Al-Haniyah. Kalau kita lebih mudah untuk mencerna dan memahami serta menghafalkan ilmu, minimal ada amalan yang kita rutinkan setiap hari kita baca. Jadi tidak cukup kita juga mendengarkan, menulis, mencatat, memahami, merenungkan. Butuh pendorong yang lain yang lebih mudah agar pemahaman kita tidak gampang hilang, hafalan kita tidak gampang lupa. Apa amalannya? Kita membaca ya mubdi'u ya khaliq setiap hari sebanyak 100 kali. Paling sedikit. Mau ditambahi silahkan. Minimal itu 100 kali setiap hari. Ya mubdi'u ya khaliq. Kelihatan, Pak? Kalau tidak kelihatan agak di apa? Kelihatan. Ya mubdi'u ya khaliq. Dibaca 100 kali minimal. Kulla yaumin. Setiap hari dibaca 100 kali. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Insya Allah kita lebih mudah paham ketika sedang mendengarkan ilmu. Ketika kita membaca dan rutin membiasakan diri membaca ini, insya Allah lebih mudah untuk menghafalkan apa yang kita terima dari guru-guru kita sendiri. Ya mubdi'u ya khaliq. Dibaca setiap hari sebanyak 100 kali minimal. Di sini disebutkan salah satu manfaatnya tulisuka hifdzul ulum. Bisa menyebabkan engkau lebih mudah untuk menghafalkan ilmu. Wa fahmi ma'aniha, dan memahami makna-makna dari ilmu yang diberikan oleh guru kepada murid. Wan nutqa bi ghara'ibiha, dan bisa mengucapkan ilmu yang aneh-aneh. Maksudnya ilmu yang aneh itu jarang dijelaskan oleh orang lain. Kalau orang membiasakan diri membaca ini, itu khusus untuk amalan ilmu. Amalan ilmu khusus itu. Kalau untuk misalnya orang yang memang fokus hafalan, di sini juga ada amalan yang lain. Misalkan hafalan Quran atau hafalan novel, tapi tidak kira hafalan novel. Misalkan orang yang sedang hafalan apa saja, walaupun cuma sedikit. Ini ada amalan di sini dijelaskan, dan ini saya juga pernah mendapatkan ijazah dari Habib Soleh Al-Idrus, salah satu menantu dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang. Dan waktu itu saya mendapatkan ijazah waktu beliau misi di Pondok Bumi Sholawat Tulangan Sidoarjo. Saya mendapatkan ijazah secara langsung dari beliau. Ini amalan agar tidak mudah lupa dengan apa yang dihafalkan. Apa yang harus dibaca? Membaca surat Al-A'la. Sabbihis Rabbikal A'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa itu ayat yang ke-6 itu diulang sampai 7 kali. Setelah diulang 7 kali baru dilanjutkan sampai selesai akhir ayat. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka yusra fadzakir wa dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ayat, ini surat yang disunahkan dibaca pada saat mengimami sholat Jumat. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya membaca dua surat itu. Tapi kalau misalkan dua surat itu ketika dibaca tambah muter-muter, mending baca surat yang lain. Karena ada yang mirip-mirip itu. Surat Al-A'la itu dengan surat apa ya? Lupa saya. Surat apa? Wasyamsiyah. Hah? Ad-Duha ya? Ad-Duha. Itu tadi membaca surat Al-A'la setelah nyampe ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Apa artinya sanuqri'uka fala tansa? Saya akan membacakan kepadamu fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Nah, ini amalan khusus untuk agar kita tidak mudah lupa. Kemudian di sini juga ada satu metode yang mungkin terlihat aneh, tapi ini sangat berkhasiat. Apa metodenya itu? Amalannya apa? Kalau kita sedang hadir dalam majelis ilmu, kemudian kita tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, caranya bagaimana? Apa cukup mendengarkan? Tidak. Di sini disebutkan sebagaimana ini dikutip dari kitab Al-Manhajus Sawi dan kitab Tadhkirun Nas. Jadi kalau kita sedang hadir majelis ilmu, kemudian tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, caranya gini. Ini apa namanya? Jadi telunjuk ini kita umpamakan seperti pulpen, sedangkan tangan kita umpamakan seperti buku. Jadi kita tulis saja. Tulis, ya kayak orang gila. Tapi lebih gila sama orang yang tergila-gila itu. Ini gini, tulis saja. Imam Syafi'i itu dulu kayak gitu juga itu. Jadi Imam Syafi'i ini kan pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ini duduk paling belakang, tapi paling pintar. Beda dengan murid sekarang. Yang pintar ini rata-rata di depan. Yang di belakang itu rebutan di belakang. Jadi Imam Syafi'i itu duduknya di belakang. Dan Imam Syafi'i ini memang orang yang miskin. Bukan orang yang berada, orang yang serba kekurangan. Jadi untuk beli alat-alat belajar itu tidak ada. Jadi dilihat sama Imam Malik itu, kelihatan Imam Malik itu. Itu di belakang sana kok ada murid saya itu kok main-main tangan gitu. Main-main tangan, gini-gini. Dikira main-main. Setelah selesai pelajaran, dipanggil tuh Imam Syafi'i. Kamu tadi kok main-main di belakang? Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya engkau memerintahkan saya untuk menjelaskan pelajaran yang kau jelaskan dari awal sampai akhir, akan saya jelaskan. Ini. Ya minimal kita niru apa yang dilakukan Imam Syafi'i walaupun tidak bisa sama persis. Kan ya? Coba jelaskan tadi keterangannya apa? Oh gampang. Di ini share YouTube-nya aja. Kalau itu gampang itu. Yang bicara YouTube-nya bukan orangnya. Nah, itu penting. Jadi bukan kita cuma mengandalkan tulisan, kemudian pendengaran dan pemahaman, tapi amalan-amalan itu juga penting untuk menunjang agar ilmu yang kita dapatkan itu lebih mudah masuk, lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dihafalkan. Makanya jangan males, karena nanti jatuhnya jadi orang bodoh. Kan ada cerita yang begitu sangat mengenaskan. Ini cerita nyata dijelaskan di sini. Ada orang Indonesia, karena ini pengarangnya kan masih hidup. Jadi ini cerita orang sekarang. Ada orang Indonesia, lebih tepatnya orang Jawa, mondok pergi ke Hadramaut, daerah Seun. Seun itu tempat kelahirannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pengarang Maulid Al-Habsyi Simtuturon. Ini pelajar ini, santri ini, di sana malas-malasan, tidak belajar. Padahal bapaknya Abu Hufi Jawa,
yatamanna ayyakuna waladuhu aliman. Bapaknya ini berharap nanti anaknya pulang menjadi orang alim. Akhirnya tiap hari kirim transfer. Fa sala ilaihi malan katsiran i'anatan lahu ala talabil ilmi. Dikirim uang yang banyak agar dia ini rajin, lebih semangat untuk cari ilmu. Tapi apa yang dipergunakan dari kirimannya itu? Wasta'mala waladuhu dalikal mal lil akli wasyurbi. Itu uangnya itu digunakan makan minum. Pergi ke warung, traktir teman, pokoknya dibuat enak-enak. Padahal bapaknya di Jawa itu menyangka wa kana abuhu yadunnu anna waladahu qad qara'al kawakib tsumma qatrun nada tsumma alfiyah wa hakadha. Bapaknya di Jawa itu sudah menyangka, wah anak saya sudah hafal kitab ini, hafal alfiyah. Kalau perlu hafal Al-Qur'an, kalau perlu hafal kitab hadis yang 6 jilid itu. Akhirnya setelah nyampe 5 tahun, rata-rata orang Indonesia kalau mau ada di Hadramaut 5 tahun rata-rata. Saya juga 5 tahun di sana. Akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah nyampe ke Indonesia, wa aqada abuhu diyafatan liqudumihi wa da'anna sailaiha. Bapaknya ini mengadakan acara semacam upacara penyambutan anaknya. Oh, ini ada seorang alim, seorang ulama besar ini datang dari luar negeri, dari Yaman ini, anak saya ini. Saya bangga ini. Percuma sudah dikirim tiap hari. Akhirnya pada saat anaknya ini sudah berada di rumah, suruh sambutan. Fa amaruhu ayatakallam fala yaqdir. Disuruh ngomong, yatakallam, enggak bisa. Ngomong bahasa Arab saja enggak bisa. Suruh ceramah, enggak bisa. Kemudian ada dari salah satu tamu itu yang datang ke rumahnya, tanya satu permasalahan. Fala yadri jawabuha. Dia tidak tahu jawabannya. Fa arafu hinaidin annahu jahilun. Akhirnya semua orang baru tahu bahwa dia termasuk orang yang jahil, bodoh. Waftadha abuhu. Akhirnya bapaknya itu malu, merasa dipermalukan dengan anaknya, sudah diharap-harapkan, sudah diidam-idamkan. Akhirnya sampai wahazina, sampai bersedih, hatta marido pamata bisa babidzalik. Sampai susah, sedih, kemudian sakit sampai mati gara-gara memikirkan anaknya yang bodoh. Bodoh itu bisa menyebabkan kematian, sebagaimana merokok juga bisa menyebabkan kematian. Makanya jangan jadi orang bodoh. Kamu belum mati tapi kamu sudah mati karena tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Hidup ini ya? Takutnya tidak hidup kayak yang pertama. Silakan yang mau bertanya. Yang biasanya pegang itu sakit sekarang. Tadi WA saya izin. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.